Pernah nggak sih Anda ngerasa butuh banget buku panduan buat jadi orang tua? Apalagi pas hari-hari lagi berat-beratnya. Nah, hari ini kita bakal bedah ide-ide besar dari buku fenomenal karya Philippa Perry, The Book You Wish Your Parents Had Read. Oke, kita mulai dengan kejujuran yang brutal ya. Kutipan dari komedian Michael McIntyre di buku ini rasanya bener-bener nangkap perjuangan harian banyak orang tua. Ngurusin 4 hal dasar itu aja udah kayak perang, bener nggak? Nah, karena perjuangan tadi, kita kan seringnya sibuk nyari tips dan trik. Tapi, gimana kalau solusinya ada di tempat yang nggak kita duga? Menurut Perry, kuncinya itu bukan di kiat-kiat baru, tapi di pemahaman yang dalam banget tentang diri kita sendiri. Jadi, yuk kita mulai dari awal, tapi bukan awal kehidupan anak kita loh. Justru dari awal kehidupan kita. Inilah konsep inti yang pertama, warisan pola asuh. Atau gimana sih masa lalu kita diam-diam ngebentuk cara kita ngasuh anak hari ini? Kita semua mungkin pernah dengar kalimat ini ya, tapi Perry menjadikannya pusat dari argumennya. Anak-anak kita itu kayak cermin hidup. Mereka nggak cuma niru apa yang kita suruh, tapi mereka menyerap dan niru siapa kita sebenarnya. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan yang mungkin dalam banget buat banyak dari kita. Pernah nggak sih ngerasa reaksi Anda ke anak itu kok kayaknya berlebihan ya? Buku ini ngajak kita buat nanya, kenapa ya perilaku mereka kadang bisa begitu memicu emosi kita? Nah, ini dia jawabannya yang mencerahkan. Pemicu itu ternyata bukan soal perilaku anak kita saat ini. Menurut Perry, itu adalah gema dari masa lalu kita yang tiba-tiba muncul, perasaan yang belum selesai dari masa kecil kita, yang aktif lagi di masa kini. Penting banget buat kita ngerti siklus ini. Jadi, aksi anak kita bisa aja sepele dan wajar, tapi itu nyentuh luka lama di dalam diri kita. Hasilnya, reaksi emosional kita jadi nggak proporsional, karena kita sebenarnya nggak ngerespon anak kita, tapi ngerespons kenangan kita. Contoh dari buku ini benar-benar ngejelasin semuanya. Ibu ini tuh nggak beneran marah sama teriakan gembira anak-anaknya. Secara nggak sadar, dia bereaksi sama aturan masa kecilnya buat selalu diam biar nggak ganggu ayahnya yang sakit kepala. Kelihatan kan? Pola itu nurun tanpa disadari. Oke, menyadari semua ini mungkin rasanya berat ya. Kita semua punya warisan pola asuh dan pasti bakal bikin kesalahan. Terus, gimana dong? Untungnya, buku ini nawarin alat yang luar biasa ampuh, seni keretakan dan perbaikan. Ini nih pesan yang paling melegakan dari buku ini. Tujuannya itu bukan buat jadi orang tua sempurna yang nggak pernah salah. Justru, skill terpenting adalah ngakuin pas kita salah, dan yang lebih penting lagi, tahu gimana cara memperbaikinya. Coba kita bedah istilahnya ya. Keretakan itu pasti terjadi. Kita bakal kehilangan sabar, kita bakal salah paham. Tapi perbaikan, proses buat nyambungin lagi hubungan itu, nah itulah yang menurut Perry benar-benar ngebangun kepercayaan dan ketangguhan di diri anak. Jadi, coba deh kita geser fokus kita. Stop khawatir karena bikin salah, dan mulai fokus latihan buat memperbaikinya. Karena disitulah, di dalam proses perbaikan itulah, keajaiban hubungan orang tua anak yang sesungguhnya terjadi. Dan ini tuh bukan cuma teori loh, ada langkah-langkah nyata yang bisa kita lakuin. Ini bukan cuma sekedar bilang maaf, tapi benar-benar ambil tanggung jawab, jelasin apa yang terjadi, dan yang paling penting, nunjukin komitmen buat berubah. Ingat, nggak pernah ada kata telat buat memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan itu penting, tapi gimana kalau kita bisa mencegah banyak keretakan terjadi dari awal? Bagian selanjutnya ini tentang mengubah interaksi kita sehari-hari. Dari yang tadinya menangani masalah, menjadi merasakan bersama. Ini wawasan psikologis yang dalam banget. Waktu kita bilang ke anak jangan sedih atau nggak usah takut, perasaan mereka itu nggak lenyap. Perasaan itu cuma masuk ke dalam, sembunyi di bawah permukaan, dan bisa meledak nanti sebagai kecemasan atau masalah perilaku. Coba lihat deh perbedaannya. Jauh banget kan? Respons pertama, menangani. Itu soal logika dan pembelaan diri. Respons kedua, merasakan bersama. Itu soal validasi dan koneksi. Yang satu memicu debat, yang satunya lagi justru membuka pintu buat obrolan yang tulus. Ini benar-benar mengubah peran kita sebagai orang tua. Tugas kita bukan jadi pemadam kebakaran emosi atau tukang beresin masalah. Tugas kita adalah jadi wadah yang aman. Sebuah ruang di mana semua perasaan, mau enak atau nggak enak, boleh ada dan diterima tanpa dihakimi. Dan ini alasannya kenapa validasi itu krusial banget. Buku ini ngasih contoh yang nusuk.
Kalau kita nganggep remeh keluhan kecil mereka, bisa jadi mereka nggak akan pernah datang ke kita dengan masalah yang besar dan menakutkan. Dengan validasi hal-hal kecil, kita ngebangun jembatan kepercayaan untuk hal-hal besar. Oke, di bagian terakhir ini kita akan gabungin semua kepingan puzzle ini. Kalau kita udah paham warisan kita, belajar memperbaiki, dan latihan merasakan bersama, terus gimana kita harus mandang perilaku anak? Terutama perilaku yang sulit. Siap-siap ya, karena ini bakal mengubah cara pandang kita 180 derajat. Coba deh lihat perilaku buruk itu bukan sebagai pembangkangan, tapi sebagai sebuah pesan dalam kode. Anak Anda lagi berusaha keras buat ngasih tahu sesuatu yang penting, tapi mereka belum punya kata-katanya. Ini mengubah dinamika di rumah. Kita pindah dari mentalitas perang, di mana harus ada yang menang dan kalah, ke pola pikir kolaborasi. Tujuannya bukan lagi untuk menang, tapi untuk terhubung, dan memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik perilaku itu. Dan ternyata, perilaku mudah diatur yang kita mau itu bukan soal kepatuhan buta. Menurut buku ini, itu adalah hasil dari pengembangan 4 keterampilan emosional yang canggih ini. Anak yang bisa ngelola dirinya adalah anak yang fleksibel dan bisa berempati. Jadi peran kita pun berubah total. Lepasin jubah penegak hukum dan pakai topi detektif dan guru. Tugas kita adalah mecahin kode komunikasi di balik perilaku mereka, lalu ngajarin skill yang mereka butuhin buat ngelakuinnya dengan lebih baik lain kali. Dan pada akhirnya, semua ini membawa kita pada satu pertanyaan mendasar. Gimana kalau kita berhenti terobsesi ngebentuk anak yang baik, dan sebaliknya, kita fokus buat ngebangun hubungan yang baik. Karena menurut Philippa Perry, kalau kita berhasil ngelakuin itu, perilaku yang baik bakal ngikutin dengan sendirinya.